Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah surah kita yang berbahagia, sebelum kita mulai seperti biasanya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama pada pagi hari tadi melakukan sholat subuh bersama-sama berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bisa datang ke surau kita dalam rangka mencari ilmu. Saya baru mendengar dari Syekh Mahmud Kurju bahwa the greatest enemy of a Muslim is ignorance. That's why seeking knowledge menurut agama kita adalah compulsory, mulai dari cradle to the grave. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang akan kita terima nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, manusia yang paling kita cintai, karena dengan beliau lah kita bisa mengetahui tentang adanya Allah. Salam juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada pengikut beliau yang menjalankan perintah beliau, menjalankan sunnah beliau secara istiqomah sampai akhir zaman nanti insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam barisan Rasulullah pada mahsyar nanti. Tidak membuang waktu lagi, saya persilahkan kepada Ustaz Yahya yang insyaallah akan melanjutkan tausiahnya mengupas buku Al-Ata'iyah, Al-Hikam Al-Ata'iyah. Kalau nggak salah sekarang, kemarin itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Al-Hikam Al-Hikmah nomor 40 ya Ustaz. Insyaallah beliau akan melanjutkan lagi ke hikmah nomor 41. Para Ustaz Yahya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatal iman a'azakumullah. Karena salah satu dari anggota majelis kita, istrinya Cak Kholis, sedang mengalami musibah, kita doakan bersama-sama dengan barokah suratul Fatihah. Semoga Allah meringankan kesusahannya dan disembuhkan penyakitnya segera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Kemarin kita dipungkasi dengan ajaran untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci dari kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di makalah selanjutnya ini tentang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ila Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insyaallah bisa 2-3 hikmah yang bisa kita gali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullal ajab mimman yahrubu mimma lam fikaka lahu an wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-ajabu kullul ajab,
seajaib-ajaibnya dari segala sesuatu yang ajaib. Menurut siapa ini? Tentu menurut ahlul basirah, menurut orang yang hatinya sudah hidup, menurut penilaian orang secara spiritual ya. Jadi menurut Ibnu Athaillah tidak ada yang lebih ajaib dari keadaan ini. Jadi ini puncak dari apa ini ya? Puncak dari keajaiban kata dia. Apa itu? Mimman, dibanding orang yahrubu mimma lam fikaka lahu an, dibanding orang yang lari, yang mencoba dia berpindah atau lari dari sesuatu yang dia nggak bisa, itu kemanapun dia pasti akan dikepung oleh hal tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatlubu, dan dia mencari ma la baqa lahu ma'ah, dia mencari sesuatu yang pasti ditinggalkan, pasti hancur, tidak pernah baqa. Dia tidak bisa nemanin dia selama-lamanya. Tidak ada. Dia mencari sesuatu yang tidak akan abadi untuk selalu bersama dia. Itu maksudnya. Fa innaha, karena sesungguhnya yang buta itu bukan absornya mata kita ini, walakin ta'mal qulub allati fi sudur, akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di dada. Oke, yang pertama kata, saya tidak tahu ini hadis apa, saya lupa itunya, tapi ada pernyataan yang saya nggak tahu hadis atau enggak, yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang mengikuti mayit ya. Ada tabi'ul mayit salatun, ada 3 hal yang mengikuti mayit, 2 pergi, yang 1 tinggal ya. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu ya. Yang 2 ini ditinggal, yang meninggalkan dia ahluhu wa maluhu, yang tetap bersama dia adalah amaluhu ya. Tapi yang menarik, persis bagaimana kata Sayyidina Ali, tidak ada orang itu mengejar sesuatu yang pasti tidak akan menemani dia, tapi dikejar bisa-bisa melebihi dunia ini. Dan tidak ada sesuatu yang pasti akan dia jemput, tapi dia lupakan serupa-lupanya, yakni kematian. Agak mirip dengan kata-kata Sayyidina Ali sebenarnya. Kata Ibnu Athaillah, aku heran, kira-kira gitu. Ini sangat ajaib, kata Ibnu Athaillah. Orang yang mencoba lari dari Allah SWT, dia lari dari sesuatu yang kekal, dia lari dari sesuatu yang nggak pasti akan ngelingkupi dia. Kemanapun arah, pasti kita ini diintai, dilihat. Kemanapun akan ujungnya, kita ini akan berjumpa dengan Allah SWT ya. Tidak hanya di dunia ini, apalagi nanti ke akhirat. Karena itu orang meninggal adalah ketika orang itu dianggap kembali kepada Allah SWT ya. Tapi banyak orang yang lari, banyak orang yang nggak menyadari itu, banyak orang yang mencoba, dia nggak, seakan-akan dia nggak mau ketemu Allah SWT ya. Kenapa? Karena dia justru mencari sesuatu yang dia pikir dia akan bakok, dia akan selama-lamanya dengan apa yang dicarinya ini, yakni dunia ini. Nah, bagi orang semacam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu benar-benar tidak masuk di akalnya dia. Ini ajaib bin ajaib, kata dia. Orang kok berani-beraninya, kok bisa-bisanya dia lari dari sesuatu yang kekal, tapi mencari sesuatu yang tidak kekal. Ya, kira-kira begitu ya. Kenyataannya jelas sekali ya, persis sebagaimana yang kita ketahui semuanya. Salah satu sifat manusia itu adalah dia senang terhadap yang instan, dia terus mencari. Karena itu salah satu sifat kita, ya alhaakumut takasur, kita terus menumpuk kekayaan, numpuk, seakan-akan persis kata Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla akhladah, itu gimana? Yang ada akhladah, ya Allah. Ya apa? Al-mazah ya? Alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annahu akhlada ya. Dia gimana ya? Yahsabu annahu akhlada, anna malahu akhlada ya.
Mereka menyangka annama lahu, sesungguhnya hartanya itu akhladahu, akan mengabadikan dia, ya, akan membuat dia nyaman. Nah, persis sebagaimana salah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Abu Jahal ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dunia ini pasti akan habis, kamu akan berjumpa dengan akhirat. Kata dia, berapa sih harga akhirat itu? Saya ini pasti aman lah, saya bisa jual nanti, saya bisa tipu lah malaikat, saya bisa kasih uang lah malaikat itu kalau seandainya saya nanti masuk neraka, karena saya punya banyak uang. Ya, yahsabu annama lahu akhlada. Ya, sesungguhnya hartanya itu akan mengabadikan dia. Dan ini sebenarnya watak dari semua orang, watak dari semua orang. Mari kita sadari yang pertama adalah dunia ini tidak diciptakan untuk bapok oleh Allah SWT, untuk kekal. Ya. Persis sebagai rumus kemarin, karena dunia ini hanyalah sementara, maka dia juga tidak akan bisa kekal, tidak akan bisa kekal. Dan menarik, Al-Quran menyebut dunia ini dengan sesuatu yang lebih rendah atau lebih pendek. Ya. Dia berasal dari kata dana, kemudian ditafsirkan jadi adna, diperempuankan jadi dunia, ya. Sesuatu yang lebih pendek, karena lebih pasti ada komparasinya akhirat, ya. Di dalam bahasa Arab kalau mau sesuatu yang sempurna itu akhirnya dikasih tak marbutoh, dikasih tak yang ada titiknya dua itu belakangnya, sehingga akhirah itu akhir yang paling terakhir, paling sempurna, ya. Nah, karena itu bandingan dunia dan akhirat tidak sebanding. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dunia itu bahkan saking untuk menggambarkannya agar kita ini punya orientasi akhirat, tidak keliru, sebagaimana bangkai yang hanya bisa dikerubuti oleh anjing saja, untuk menggambarkan rendahnya dunia ini. Kalau dibandingkan dengan akhirat, Tetapi sesuatu yang rendah itu, sesuatu yang pasti hilang, sesuatu yang tidak akan kita bawa kalau kita meninggal dunia, itu dikejar orang, ya, sehabis-habisnya. Bahkan kita Al-Quran menggunakan sindiran yang menarik. Keinginan kita untuk menumpuk harta ini yang membuat kita nggak bisa pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena kita ini mikirin dunianya, terlalu kita ini memenuhi diri kita dengan dunia ini. Kalau ada satu tulisan menarik, seingat saya, kata dia ada seorang ulama memperhatikan nyamuk yang menghisap darah dari seseorang. Kalau nyamuk itu menghisap darah sangat banyak, nyamuk itu nggak bisa terbang, kata dia. Karena dia banyak menghisap darahnya. Kalau mau terbang itu nggak bisa tinggi, karena dia banyak. Tapi kalau nyamuknya itu nggak banyak, menghisapnya, dia bisa terbang jauh lebih tinggi, kata dia. Sama dengan kita. Kalau kita ini kebebanan dengan dunia, hati kita, sekali lagi saya tidak bicara tentang aspek material, tapi penyikapan kita terhadap dunia ini, apa yang kita kejar terus menerus itu, sementara kita melupakan yang kekal abadi dan selama-lamanya akan mengintai kita, maka tentu ini sebuah kebutaan ruhani menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Bahkan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa ma dunyaka illa mithlu dhillin adallaka thumma adana birtihal, kata dia. Tidak adalah dunia ini kecuali seperti iupan, tempat berteduh. Ya. Dunia ini hanyalah tempat berteduh, kata Ibnu Athaillah. Yang orang itu berteduh, kemudian dia irtihal lagi, dia berpindah lagi. Seperti itu saja dunia ini. Seperti itu aja dunia ini. Dan kalau ada orang yang justru memilih pilihan berteduhnya itu sebagai destinasi akhirnya, tentu ini adalah kebutaan ruhani, kebutaan spiritual, ya. Karena itu kata Ibnu Athaillah tadi diakhiri dengan yang buta itu bukan matanya ini, tapi yang buta adalah rohaninya. Bagaimana rohaninya kok bisa buta? Karena dia
ruhani itu makanannya sesuatu yang kekal, dia kok mencari sesuatu yang tidak kekal. Kira-kira gitu untuk makalah al-ajab kullul ajab ya. Singkat saja ini al-ajab. Abul Hasan Asy'arili, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari itu menyatakan butanya mata hati kita itu sebenarnya, kata dia, ada 3 hal. Yang pertama, irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala. Kalau orang itu melepaskan anggota tubuhnya ini untuk terus-menerus maksiat kepada Allah SWT, itu ciri kebutaan rohani. Jadi menurut Imam Syadili, kalau kita mau ingin tahu hati saya ini atau mata batin saya ini, basirah saya ini mati atau tidak, buta atau tidak, ukurannya yang pertama, kalau kita melepaskan saja anggota tubuh kita ini untuk terus maksiat kepada Allah, itu ciri bahwa mata hati kita sesungguhnya lagi buta. Yang kedua ukurannya, wattama' fi khalqillah, tamak orang itu terhadap dunia ini. Semakin orang tamak terhadap dunia, indikasi hatinya mati. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa, gimana ya? Hati itu nggak bisa puas dengan dunia ini. Itu sudah sifat yang seperti rumus yang kemarin itu, bahwa manusia itu kan diciptakan Allah dari 2 hal. Ada jasmani, ada ruhani. Yang jasmani diciptakan dari alam dunia ini, dan karenanya kepentingannya juga terhadap dunia. Gak ada jasmani itu mintanya akhirat, karena dia diciptakan dari dunia, inklinasinya juga ke dunia. Tetapi ruhani, karena dia memang sebenarnya tidak datang dari dunia ini, memang dia datang dari Allah SWT sana. Karena itu dihadirkan dia di bumi dengan istilah Al-Quran, wa nafakhtu fihi ruhi, ditiupkan oleh Allah ke janin kita itu. Sehingga memang keinginannya juga bukan ke dunia ini, keinginannya ke sana keinginannya. Nah, persoalannya persis sebagaimana tubuh jasmani, kalau kita tidak look after ruhani kita, dia juga bisa mati ya. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim, dia bisa sakit ya, dia bisa, kan hati itu ada yang salim, ada yang marid, ada yang mati ya, ada 3 hal. Kalau yang masih sakit kemungkinan bisa dibenahin. Jadi hatinya masih ya jarang dikasih pengajian, jarang hadir, baca Quran jarang, segala macam lah. Dia agak sakit itu hatinya. Kalau yang sama sekali sudah nggak bisa menikmati urusan akhirat, itu tanda rohani kita sudah mati. Dan nggak bisa lagi itu, Lah, udah mati. Indikasinya gampang sebenarnya. 1, kalau terhadap urusan yang sifatnya rohani yang sudah nggak ada senang-senangnya, ya berarti mati. Wong ini cuma kayak hardware saja, nyambung dan connect, kalau nggak connect ya mati berarti sudah. Kira-kira gitu saja. Nah, Imam Syadili mendaftar kalau mau kita ngecek rohani kita ini masih bekerja secara baik atau enggak. Yang pertama itu lihat diri kita. Kalau kita membiarkan seluruh jiwa kita ini, badan kita ini untuk memaksiati Allah, itu tanda di dalam hati kita ini sudah mati. Kenapa? Maksiat itu ditentang oleh hati kita itu. Kalau kita masih baik hatinya, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh jawarih, mau tangan kita, mau kaki kita, mau mata kita, mau seluruh anggota tubuh kita ini, itu akan membuat perih hati kita. Ya, buat perih hati kita. Gampangannya kalau rumus dosa itu, setiap dosa pasti membuat gundah hati kita. Ya, al-ithmu ma'aka fi sadri. Ya, dosa itu yang membuat hati kita nggak bisa tumakninah, nggak bisa tenang, nggak tidur, nggak enak semuanya lah, karena kita menyalahi Allah SWT. Karena ada errornya di dalam hati kita. Jadi kalau kita kemudian irsal ini membiarkan saja perbuatan maksiat itu dilakukan oleh anggota tubuh kita tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada rasa pengekangan, itu tanda hati kita sudah mati. Itu yang pertama.
Yang kedua, momak terhadap dunia ini, terhadap ciptaan Allah SWT. Kalau kita terlalu tamak ya dengan dunia ini, itu juga ciri ruhani kita mati. Kenapa? Karena ruhani itu maunya yang di sana. Kalau orang itu memenuhinya dengan dunia, ini berontak sebenarnya rohaninya itu. Rohaninya berontak karena rohani nggak bisa dipenuhi dengan emas dan harta. Ya, emas dan harta. Jadi kalau ada orang yang makin hari makin tomak pada dunia, sampai dia nggak ada ketamaan terhadap akhirat. Saya lihat misalnya antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berlomba dalam kebaikan. Itu ciri orang yang hatinya sehat. Karena dia merasa iri, wah kami sholat tahajudnya 2 rakaat kurang ajar. Saya besok harus 6 rakaat misalnya. Ya. Jadi ada kompetisi dan memang yang menarik Al-Quran itu menggunakan bahasa juga kayak begitu. Kalau terhadap dunia itu juga famshu cuma gitu. Atau misalnya atau kalau di surat Al-Jum'ah itu wa idza qudiyatish shalah fantashiru, bersebaran sajalah gitu. Gak ada usaha serius. Biasa aja lah pergi ke dunia. Tapi kalau urusan akhirat bahasanya menarik, bahasanya itu sari'u, kejar-kejaran sana. Kayak kita disuruh serius, disuruh race what another. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan mestinya ada keseriusan yang jauh lebih penting dalam urusan-urusan keakhiratan, urusan-urusan keakhiratan. Nah, ciri kedua dari orang yang buta rohaninya atau buta basirohnya adalah kalau dia sudah tamak terhadap dunia ini. Di makalah yang dulu itu kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa salah satu yang membuat asbab dari semua maksiat itu sebenarnya pada kecintaan terhadap dunia. Ini sebenarnya sama. Yang ketiga, wa tasannu bi thaatillah, berpura-pura taat kepada Allah SWT. Kita bikin acting sebenarnya tidak benar-benar taat, cuman pura-pura aja lah. Entah karena komuniti, entah karena disuruh orang tua, entah tidak ada ketulusan dalam ibadah. Kalau kita sudah tidak bisa tulus ibadah kepada Allah, ciri ruhani kita mati. Ini berat ya, gampang diomongin, tapi ini cambuk bagi kita semuanya, campur bagi kita semuanya. Jadi 3 hal itu mesti harus kita rabai di dalam diri kita. Kalau kita sholat itu sudah mulai nggak ada khusuk-khusuknya sama sekali, itu indikasi awal kalau mau didiagnosis ini ruhani kita mati. Nah, ruhani kita mati. Kalau masih ada nangisnya, sedihnya, kita gimana? Sholat kok gini terus, ya Allah, ada indikasi ruhani kita bagus ya, bagus karena dia menjerit. Kalau dia tidak mendapatkan ketenangan itu, dia mendapatkan ketenangan. Itu 3 hal untuk menunjukkan matinya. Selanjutnya la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimari roha yasiru walladhi irtahala ilayhi walladhi irtahala an walakin irhal minal akwan ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Sama dengan tadi, kalau orang ini penjelasan lebih jauh dari hikmah selanjutnya. Karena itu kata Ibnu Athaillah, janganlah melakukan perjalanan dari makhluk ke makhluk lagi ya. Jangan kita hidup ini orientasi kita itu ujung-ujungnya tetap materi saja, kira-kira kayak gitu. Dari rihlah kita, karena kan hidup itu sebenarnya sekedar perpindahan orientasi saja, sekedar rihlah saja, hijrah dari satu titik ke titik berikutnya. Kalau kita sederhanakan, semua dari kehidupan itu kan intinya hanya perpindahan saja, dari satu titik ke titik berikutnya kayak begitu. Karena itu kata orang, hidup itu kan hanya kata Hasan Al-Basri, hidup itu hanyalah pergantian hari ya. Dari Senin ke Selasa ke Rabu, gitu aja hidup itu, dari satu titik ke titik berikutnya, titik satu ke titik berikutnya, dan segala macam. Itu namanya rihlah ya, seperti IMCP yang mau ngadain rihlah rohani itu, dari titik ini ke titik itu dan segala macam. Kalau mau kita renungkan sekarang,
saya ini sebenarnya mau kemana hidup ini kalau mau kita renungkan ya. Dari satu titik apa ke titik kemana sebenarnya. Saya pernah ceritain, tapi saya ceritakan lagi. Katanya Jalaluddin Rahmat itu ada anak ikut UMPTN ya, ikut ujian masuk perguruan tinggi. Dia kepingin masuk sekolah ke ITB, gampangannya begitulah. Ikut UMPTN nggak diterima, memang dari kampung nggak bisa. Akhirnya nggak diterima, sedih datang ke jalan. Kemudian kata jalan ditanyain, memangnya kamu kenapa bersedih karena nggak bisa masuk UMPTN? Terus dia tanya, memang kalau masuk diterima UMPTN, masuk di ITB kamu mau ngapain? Mau kemana? Terus kata dia, ya kan enak kalau saya bisa masuk ITB, sekolah saya bisa bagus. Nah, terus mau kemana? Ya nanti kan kalau lulus jadi mudah dapat pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan mau kemana? Kalau dapat pekerjaan kan enak, banyak uangnya. Kalau sudah banyak uangnya mau kemana? Ya nanti kalau banyak uangnya dan segala macam. Terus dikejar aja pertanyaannya dengan metode what then senior katanya Kang Jalal, untuk menunjukkan orientasi hidup kita mau kemana, kira-kira gitu. Kalau orang itu tidak bergerak sebenarnya orientasinya, cuman ke dunia aja terus bulat aja, itu sebenarnya dia tidak bergerak kemana-mana, kecuali ya di sini aja tetap, meskipun bentuknya beda-beda. Awalnya tujuannya lulus UMPTN, itu duniawi. Lulus UMPTN, yang kedua lulus dari ITB. Poin berikutnya ini 4 tahun, hidupnya cuma itu, mengejar lulus dari ITB. Setelah itu lulus pekerjaan, titik baru lagi. Lulus pekerjaan, gaji tinggi, karir naik misalnya. Terus punya anak 3 misalnya, dan segala macam, terus aja muter. Itu namanya rihlah dari kaun ke kaun lagi. Itu yang disebut kata Ibnu Athaillah, la tarhal. Ojo jangan berpindah, jangan melakukan perjalanan hidup itu min kaunin ila kaunin. Dari gereja kepada gereja lagi, dari dunia ini ke dunia itu lagi. Tidak kemana-mana kamu itu. Karena itu kata Ibnu Athaillah, kahimar roha, kayak himar, kayak dulu kita ingat kalau menggiling tepung, menggiling gandum ya. Biasanya kan di tengahnya ada alatnya, kemudian kita masukkan gandum, terus kan ditarik oleh kebo itu. Kalau di desa kebo, kalau di sini himar, keledai, ya. Kan ditarik himar, kemudian dipecut himarnya itu, nanti akan muter aja. Kemana sebenarnya himarnya itu? Ya nggak kemana-mana, muter aja terus itu. Dia nggak pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia start dari titik A. Lo bergeser memang ke B terus C, ujung-ujungnya ketemu A lagi, capek hidupnya itu. Nah, Ibnu Athaillah itu ngajarin kita semuanya itu untuk merenungkan kita ini mau kemana hidup kita ini, orientasi hidup kita ini mau kemana. Jangan-jangan perubahannya itu cuma materi saja sebenarnya. Kayaknya lebih mulia, tapi intinya sama kayak anak kecil aja. Anak kecil kepinginnya dapat permen, cuman ini lebih mewah sekarang. Karir misalnya, ya. Tapi sebenarnya ya permen juga itu gampangannya gitu. Itu juga duniawi juga. Kita ini hidup bukan untuk di dunia ini, gampangannya gitu. Makanya ini kalau orang sekarang nyebut ini kecerdasan spiritual katanya, kalau orang sekarang ya, orientasinya harus juga lebih esensial lagi. Atau kalau di bukunya Dana Zohar itu seperti saya ingat ada satu cerita di bukunya Tony Buzan, mungkin saya pernah baca dulu. Kata dia ada orang dari MBA-nya Harvard Uni pergi ke Meksiko, kata dia. Ada orang di Meksiko itu pelaut, dia punya kapal satu, kata dia, punya perahu kecil. Jadi dia ke laut, udah dapat uang pulang, belanjakan uangnya, sore hari sama anaknya, istrinya ke laut main gitar, menikmati hidup. Datanglah alumni dari Harvard ini, MBA kata dia itu. Ditanyain, Pak, berapa penghasilannya? Segini. Bapak kenapa bekerjanya kok cuma katakanlah 5 jam? Coba Bapak jadi 7 jam sehari, kan bisa saving. Cuman itu
Ini yang ditiru oleh Jalal, yang disebut dengan what then senior metodenya. Kemudian ditanya what then senior, kalau saya sudah nambah 2 jam, kan uangnya bisa ditabung. What then senior, kalau ditabung, nanti bisa punya 2 perahu. What then senior, kalau sudah punya 2 perahu, terus gini-gini, bapak nggak usah bekerja lama-lama. Nah nanti kan bisa meng-hire orang lain. Terus gimana kalau ada sisa waktu kan bisa sore hari bisa ngajak istri, anak senang-senang. Saya sekarang sudah menikmati itu kata si orang Meksiko itu. Nah, itu sudah dianggap kecerdasan spiritual ya, dalam perspektif Barat. Dalam perspektif Ibnu Athaillah Iskandari yang tetap aja muter itu. Ya, tetap aja muter seperti keledai masih. Tapi dalam ukuran manusia di dunia itu jauh sudah lebih esensial ya. Ketika orang sudah mengerti ujung saya ini mau kemana. Kenapa? Karena kita sering menjalani kehidupan ini tanpa sungguh-sungguh merenungi mau kemana endingnya. Kita kan flow aja, mengalir aja. Lah kalau benar-benar ditanya mau kemana Pak, ya udahlah terserah lah, ikut arus aja lah kayak apa lah. Kita tidak benar-benar gitu. Padahal Al-Quran ini menarik. Wa inna ila rabbikal muntaha, kata Al-Quran. Sesungguhnya muntahanya kamu itu, masih ingat Sidratul Muntaha. Muntaha itu the final destination kita ini adalah Allah SWT. Kalau kita tidak pernah pikir sungguh-sungguh itu, ini kan kecelakaan 12 itu namanya ya, kecelakaan 13 ya, kecelakaan 13 namanya itu ya. Sama dengan orang yang nggak sadar-sadar kalau ujungnya dia harus berada di dalam tanah mati. Dan itu diingatkan dari hari ke hari, tapi kok ya bisa orang lupa. Ya, nah itulah yang disebut oleh Ibnu Athaillah al-ajabu kullul ajab. Ini kan herannya minta ampun. Bagi orang yang rohaninya hidup, itu kok ya bisa ya, kira-kira kayak begitu menurut mereka itu. Kok ya bisa orang ngejar dunia, kok dia bisa menemukan kesejatiannya bahwa dia harus mati menemui Allah SWT. Ya. Saya jadi ternyuh kemarin menguburkan orang meninggal di daerah sana di Westol. Itu orang tua-tua, orang-orang kita, orang-orang Indonesia ya, datang ke kuburan, cengenges seperti nggak ada kesan apa-apa dari melihat saudaranya mati itu. Ya. Jadi ini orang-orang tua-tua yang sudah mungkin mau gantian saja sebenarnya. Subhanallah ya. Generasi pertama tahun 60-an yang datang ke Melbourne ya. Yang saya juga belum pernah lihat wajahnya datang ke masjid ya. Ya ini yang kasihan tugas dakwah kita bersama-sama. Kenapa? Karena memang hidupnya dikepung oleh dunia saja. Mati ruhaninya. Lihat orang mati itu loh tidak hidup. Ini yang disebut dengan katanya matinya ruhani itu. Lihat orang mati juga tidak akan hidup. Ya tetap aja buyang-buyu gitu. Mestinya kan gemeter sudah lihat dia ini teman saya kemarin kopi sekarang mati kan kayak begitu. Ya. Ini yang harus kita renungkan, Karena itu, menurut saya ini dasar ini untuk merenungkan tujuan ending kita. Jangan kita ini tujuan hidup akhirnya itu cuma materi lagi. Kita tidak bergerak kemana-mana. Ibnu Athaillah ngajak kita menjadi orang yang jauh lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena yang kita kejar bukan sesuatu yang materi sebagai tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Allah SWT. Bukan kaun, tapi mukawin. Bukan mau kawin ya, mukawin ya. Jadi bukan mau, tapi mu saja ya. Kalau yang mau kawin itu Lukman ya. Jadi bau. Makanya menarik ini menurut saya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahlimanir roha. Ya, karena kamu akan menjadi keledai. Ya, cuma jadi keledai saja katanya. Yasiru yang terus berjalan itu walladzi irtahala ilaihi wa alladzi irtahala anhu. Yang dia itu bergerak dari posisinya yang dia tuju ini, nanti bergerak kembali lagi ke ujungnya lagi. Kata Ibnu Athaillah Iskandari. Walakin irhal, akan tetapi lakukan perjalanan hidupmu itu minal aqwan dari dunia ini. Tidak apa-apa mau jadi apapun, petani pindah jadi ini segala macam itu, karena memang hidup adalah perubahan. Ilal mukawin, tapi tujuan akhirnya itu mukawin, yang membuat kaun ini, yang membuat dunia ini, yaitu Allah SWT. Kalau yang kita tuju itu sesuatu yang kekal, maka kita akan jadi kekal. Kalau yang kita tuju itu sesuatu yang maha,
kita juga akan mendapatkan sesuatu yang mahal dan segala macam. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhanmu itulah muntahamu. Ya. Di TK-TK di Indonesia untuk SD sudah diingatkan ya. Allahu ghayatuna, Allah itu ghayah, tujuan final saya, goal saya, ya, goal saya. Mudah ini, tapi dalam kehidupan kita sering lupa. Jujur saja ini, kalau mau direnungin untuk apa ya sekolah PSD Kemenkes itu, kalau mau coba ditunjukin, kalau ujung-ujungnya untuk naik pangkat, himar lagi nggak ada bedanya, cuman bentuknya saja lebih muah, tapi sebenarnya ya sama aja, ganti dari apa ya, lento pindah jadi apa gitu saja, tidak ada bedanya ya. Tapi kalau kita bisa mengabadikan apa yang kita lakukan itu, maka dia menjadi sesuatu yang spiritual, abadi, tinggi nilainya. Minimal ya nanti naik karir, banyak uang buat sodakoh, dan dari kekal itu. Sodakoh itu kalau niatnya saya bisa nolong orang lain, wah itu sudah the best. Apalagi kalau untuk bisa mencintai Allah, lah ini namanya mugawin. Pekerjaannya boleh sama, cuman goalnya bisa berbeda orang itu. Janganlah rihlah kita ini hanya seperti khimar tadi itu, tapi jadikan kehidupan kita ini sebuah perjalanan menuju Allah SWT. Ya, menuju Allah SWT, karena hidup adalah pulang kepada Allah SWT. Kan gampangannya ini, roh itu dari Allah SWT dipinjamkan oleh Allah di dunia ini, dicampur dengan tubuh kita, nanti ya kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke rohani kita. Kan ini kita sedang berjalan ya. Tapi orang ketipu dengan dunia ini, dan itu diingatkan berkali-kali. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Al-Quran. Memang gak ingat-ingat kecuali kamu sampai ziarahi kubur ya. Kalau udah gitu terus saja takatsur terus lupa terus sama Allah. Kecuali kita sudah menziarahi kuburan kita masuk ke liang kubur, baru kita sadar bukan ini yang kita inginkan ya, sebagaimana di dalam hadis menakutkan sekali kalau sudah di alam kubur ya. Kuburan jadi berkata kepada kita, misalnya dalam hadis dhaif dari Imam Tirmidzi misalnya, bahwa kalau orang itu baik sekali, begitu masuk ke dalam tanahnya sudah langsung bilang marhaban wa ahlan wa sahlan, kata dia, selamat datang, kata dia. Dulu waktu kamu ada di punggungku, kamulah orang yang paling aku cintai, kata tanah itu. Dan sekarang ini faulitu, kata bahasanya itu, bumi itu sebenarnya punya kekuatan untuk memberikan kebaikan atau keburukan bagi kita ya. Sebenarnya bisa saja bumi ini tiba-tiba ngambleskan dirinya ya, mau tiba-tiba rendah semuanya masuk ke bumi juga bisa bumi itu. Cuman bumi itu taat kepada Allah. Dia nggak pernah, kalau Allah belum, jangan turun ya, jangan explode ya, tidak explode ya, karena dia taat saja kepada Allah SWT. Bumi itu diperkenankan memenuhi keinginannya, maksudnya tidak terserah dia, Allah tidak ngatur bumi. Itu adalah ketika orang masuk ke dalam kubur, itu memang di hadis bumi dikasih hak oleh Allah untuk ngatur dirinya, terserah kamu dah mau ngapain, kira-kira gitu. Lah bumi itu punya dua sifat kalau dalam hadis, satu cinta dan benci. Dia cinta sama orang yang taat pada Allah di muka bumi, kepingin dia itu bisa berbuat baik sama dia. Karena itu begitu masuk kubur langsung dia bilang ahlan wa sahlan wa marhaban, diluaskan kuburannya sampai sejauh pandangan, kayak itu kalau di hadis. Tetapi kalau orang itu jelek, dia maksiat terus, bumi udah mangkelnya udah sampai sini lah gampangannya ya, udah parahnya minta ampun sama orang itu. Makanya begitu masuk dalam kubur, dia akan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menghancurkan orang itu. Kalau dalam hadis, maka bumi itu menyempit sehingga tulang-tulang orang yang berada di alam kubur itu, Nabi mencontohkan kalau di dalam hadis Imam Tirmidzi, memasukkan dua jarinya ini, nah kayak gini, jadi remek kita.
dihancurin, ditambahin lagi ada 70 ular ya, 70 ular menggigit dia. Jumhur ulama sepakat bahwa azab kubur itu bersifat ruhani, nggak bersifat jasmani, pendapat jumhurnya ya. Tapi persoalannya yang ruhani pun itu jangan dipikir nggak sakit, sama sakitnya. Kalau kita mimpi saja dikejar satu lah, usah banyak lah, ada 170, satu ular saja yang apalah, yang berbisa, tidurnya dari subuh sampai ke maghrib, mimpinya ini kejar ular terus, kita lari kejar ular terus, bangun-bangun capek ya, capek semuanya itu, sumpek hidup kita itu, sumpek. Bayangkan ini, janganlah yang macam-macam lah, gak mikirin ke neraka masih. Mimpi mulai kata-kata ya, siapa yang mau tahun depan kira-kira misalnya ada orang mati tahun depan ini sampai yaumul kiamah, sampai nanti hari kiamat, mimpi dikejar dipatokin 70 apa tadi ular. Bayangkan gimana stresnya itu, capeknya minta ampun, wah sumpek sekali itu. Ini masih belum neraka, belum neraka. Fir'aun dan bala tentaranya yang menentang Nabi Musa, Al-Quran menggambarkan annaru yu'raduna 'alaiha bil huduwi wa 'ashiyya. Neraka itu dipamerkan, bahasanya Al-Quran itu. Ya, ma'rad itu pameran. Kalau di Kairo itu ma'rad ya. Ini yu'raduna, dipamerkan oleh Allah. Kayak sesuatu yang indah saja bahasanya. Tapi yang dipamerkan apa? Neraka dipamerkan. Bayangkan. Annaru yu'raduna 'alaiha, dipamerkan neraka ini kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang dulu menentang Nabi Allah Musa tiap pagi dan sore. Ini bukan mimpi dipatok ular lagi, mimpi dimasukkan neraka. Lihat itu, pagi kasih lagi, sore kasih lagi. Wah, itu habis-habisan. Kalau belum bisa merasakan susahnya ruhani kita menderita, digantilah yang bahagia, diganti bahagia. Kalau kita mimpi, saya aja lah, kalau saya mimpi ketemu dengan orang yang cantik dalam tidur, senang apa enggak? Senang sekali itu. Dan anehnya subhanallah kalau mau kita renungkan itu, orang laki-laki yang ihtilam mimpi basah, itu yang mimpi jasmaninya apa ruhaninya itu? Ruhani, tapi bisa menikmati secara jasmaninya. Ya, secara jasmaninya. Karena itu subhanallah ya, subhanallah aspek ruhani. Jadi meskipun ada kubur, misalnya dalam sebagian kelompok Islam itu tidak mengakui ada kubur ya. Ada, tapi jumhur menyatakan ada, karena banyak hadis menunjukkan perbedaannya apa, hanya jasmani atau ruhani ya. Ruhani saja udah sangat menakutkan ya. Apalagi nanti di akhir. Karena itu marilah kita belajar menjadi orang yang ngerti tentang kesejatian hidup ini, tujuan hidup ini kemana dan segala macam. Dan makalah selanjutnya kita singkat-singkat aja lah. Makalah selanjutnya mengajarkan tips bagi kita. Ya. Tips pertama agar kita ini kalau hijrah ini nanti gak keliru lagi, gak muter-muter lagi dari kaum ke kaum lagi. Nanti yang pertama adalah cari teman yang baik. Nah, itu tip yang pertama. Tuh belum selesai yang hijrah ini. Wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata dia, camkan atau pondernya, camkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang melakukan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya ya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi siapa yang hijrahnya untuk dunia, ya dia akan mendapatkan dunia ini. Awim ro'atin, atau yang hijrahnya untuk mendapatkan pasangan hidup, ya tazawwaju, ya dia juga akan mendapatkannya, yang mengawininya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya seseorang itu tergantung kepada kemana dia mau hijrah itu ya. Faham qauluhu alaihi salatu wassalam, fahamilah kata-kata Rasulullah SAW
fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya seseorang itu terhadap apa yang dia hijrah kepadanya. Wa ta'ammal hadzal amr in kunta dafa'in. Dan renungkanlah persoalan ini, kata Ibnu Athaillah, jika kamu orang yang memiliki pemahaman. Ya. Sama persis, pekerjaannya sama persis. Ini untuk menunjukkan, ya. Bukan berarti nanti orang yang rihlahnya kepada Allah kemudian wah ini urusan dunia Pak, saya tidak mau ngerjain, saya mau ke Allah. Bukan begitu, ya. Ada kan orang keliru kayak begitu, dipikir menuju Allah itu tidak butuh dunia. Ya memang dunia ini caranya menuju Allah SWT. Karena ini persoalan ruhaninya. Lihat ini, makanya yang contohnya ini menarik yang dipakai oleh Ibnu Athaillah. Yang dipakai adalah hadis tentang hijrah itu, yang tentang niat itu. Refernya kan ini orang yang hijrah ke Madinah, ya. Semua orang berhijrah ke Madinah itu amalnya sama, yaitu berpindah dari Mekah ke Madinah. Niatnya bisa berbeda-beda. Ada yang niatnya kaun ke kaun, ada yang niatnya kaun ke mukawin, ya. Kalau yang kaun ke kaun, contohnya dua di situ. Tujuannya pindah ke Madinah, di sana enak lah. Saya kan ahli petani, misalnya gitu. Pindah ke Madinah, saya mau bertani biar dapat dunia, biar tambah kaya, bisnis saya maju dan segala macam. Ya. Yang kedua, orang Madinah ini perempuannya wah, kira-kira gitu. Sehingga kalau saya pindah ke Madinah, saya dapat perempuan. Yang satu dia pindah karena Allah dan Rasulnya menyuruh saya pindah. Kelompok yang satu dan kedua ini adalah orang yang rihlahnya ila kaunin min kaunin ila kaunin. Kelompok yang terakhir yang kepada Allah dan Rasulnya ini adalah kelompok yang hijrahnya ini ilallah wa rasulihi. Kita ini mestinya disuruh kayak begitu hidup ini. Pekerjaan kita tujuannya ilallah wa rasulihi. Nikah kita dari single menjadi married ilallah wa rasulihi. Dari belum punya anak ilallah wa rasulihi. Maunya begitu maunya. Ya. Bukan kemudian ekstrim nggak mau dunia, enggak. Tapi tujuannya itu loh yang dirubah. Tujuannya yang dirubah. Punya uangnya sama, tapi tujuannya itu yang berbeda. Tujuannya yang berbeda. Ini yang menarik, bagaimana kita mengabadikan dan membuat spiritual perbuatan kita di dunia ini. Jadi materinya dirubah jadi spiritual, maka dia jadi abadi. Kalau tetap jadi materi ya dia pasti hancur, ya, karena sifatnya materi dia terbatas. Tapi kalau kita sudah energikan, ya, materinya itu jadi dienergikan. Nah, ini yang sudah abadi karena energi, kekekalan energi. Nah, kan kayak begitu. Makanya dia nggak bisa. Bagaimana mengenergikan materi itu, yaitu dengan merubah niat. Sama orang ngasih sedekah, sama-sama 5.000, yang satu menguap jadi materi, yang satu jadi energi. Kenapa? Yang satu tidak niat. Semua sok saya kan kaya, masa saya tidak bisa nyumbang. Kalau niatnya itu, yang nguap itu materi, orientasinya di dunia ini. Tapi kalau orang niatkan itu untuk Allah SWT, lillah wa rasulihi, dia menjadi energi. Bedanya itu saja sebenarnya, dienergikan, ya. Sama orang kalau katanya Cak Nun, saya tidak tahu benar atau enggak, katanya itu dulu orang Jawa bisa kayak begitu itu, mengenergikan materi, kata dia. Saya tidak tahu apa benar atau enggak. Katanya dulu tentaranya Majapahit itu kalau dikirim untuk melakukan ekspansi, itu kan kelaparan, tidak ada persediaan, belum ada kulkas zaman dahulu. Maka bagaimana cara mengirimkan makanan? Itu jadi makanannya itu, misalnya ini dikirimkan, dienergikan, dikirim langsung kenyang nanti tentaranya. Rumusnya tadi itu materi dienergikan, jadi energi masuk ke dalam tubuh kita, jadi materi lagi. Ya, kalau agak ruwet mungkin kayak ngetik aja lah, kita ngetik di tulisan, dienergikan masuk printer, keluar jadi tulisan lagi. Nah, kira-kira begitu. Tapi kata Cak Nun, gara-gara kemudian ada orang yang membuat jadi buruk, kemudian dirubahlah makanan itu menjadi
paku dan beling. Itulah riwayatnya tenun katanya. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya kayak begitu itu. Amal kita ini bisa menjadi abadi kalau kita sandarkan kepada Allah SWT. Rumusnya simpel, amal jadi abadi kalau kita sandarkan ke paha abadi. Semua yang kita tujukan kepada yang tidak abadi, ya tidak abadi, kan kayak begitu. Ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjawab amalnya orang yang tidak beriman itu gimana? Ya pasti tidak abadi, wong dia tidak beriman. Tidak ada alat yang mengenergikan itu loh. Itu masalahnya. Dia tidak punya pintunya itu. Untuk pintu, sebenarnya sesuatu itu pasti hancur. Segala sesuatu itu pasti hancur, kecuali Allah SWT. Kalau kita kepingin dah hancur, ya harus disandarkan ke Allah SWT. Kullu man 'alaiha fan, ya, semua yang ada di dunia pasti hancur, kecuali Allah SWT. Maksudnya niat ikhlas lillahi ta'ala itu kan kayak gitu. Kita ini nyandarin amal kita yang materi ini kepada Allah SWT, sehingga menjadi kekal. Karena Allah maha kekal. Kayak gitu. Maka semua amal yang tidak dikarenakan Allah, ya pasti hancur. Karena memang sesuatu selain Allah hancur. Kira-kira kayak gitu. Itu logikanya kayak gitu logikanya. Dan mudah logikanya, jalaninan yang susah. Menyadarkan amal benar-benar karena Allah itu susah. Teorinya gampang tadi nyadarin, tapi jalaninnya benar-benar amal itu karena Allah berat. Itu yang harus kita renungkan tiap hari untuk melakukan ikhlas. Tidak dari kaun ke kaun, tapi dari kaun ke mukawin. Oke, satu lagi yang terakhir, resepnya kalau kita ini pertama ya, berkelanjutan kan ini, agar kita ini tidak keliru mencari perjalanan hidup ini biar ke kaun ke mukawin. Yang pertama yang harus kita tidak lupa adalah la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Ini berat ya. Kata Ibnu Athaillah, janganlah berteman dengan orang yang tidak menahdohkan kamu, ya, tidak membangkitkan kamu. Apanya? Haluhu, amalnya. Kalau ada orang perbuatan dia itu tidak membuat kita ini termotivasi untuk kembali kepada Allah SWT, nggak usah berteman dengan orang kayak begitu. Itu perintahnya dia ini, perintahnya Ibnu Athaillah. Jangan berteman dengan orang yang perbuatannya tidak membangkitkan spiritual kita. Yang pertama. Yang kedua, wala yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Dan jangan juga berteman dengan orang yang tidak menunjukkan kepada Allah apanya, omongannya. Ini kan sebenarnya resep kebutuhan kita mencari teman yang baik dalam perjalanan Tuhan ini. Kenapa? Kita ini lemah orangnya. Kalau kita sendirian itu beratnya minta ampun secara rohani. Pentingnya kita punya teman yang ingatin. Katanya dulu di partai mau jadi energi, kira-kira itu karena Allah SWT, misalnya itu, karena mau bawa ke itu. Loh kok sekarang ke kaun? Nah, kira-kira gitu. Katanya ke mukawin, sekarang kok mau kaun? Tinggal kayak begitu. Jadi itu butuh kawan yang ingatin. Niatnya apa dulu, diingatkan itunya. Itu yang penting. Dan kawan ini menarik, kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili. Manusia itu tergantung dari temannya. Kalau mau tahu, falyanzur mayu khalil, maka hati-hatilah mencari teman, kata Rasulullah. Ini memang perintah Nabi, perintah agama untuk mencari teman yang baik. Berapa banyak orang yang hancur karena temannya yang buruk. Misalnya di surat ada teman yang ada Qorin itu, surat As-Saffat ayat ayat 50 coba ya. Contoh kata teman itu macam-macam di dalam Al-Quran ya. Ada Qorin, ada Khodula, ada Khalil, ya macam-macam.
Kalau teman yang benar-benar memang kita tumpahkan rasa cinta sepenuhnya, itu namanya Khalil. Ya, kayak lagunya Sting ya, ada ya Khalil yang ada gitu. Kenapa kok ke Sting? Gara-gara pernah ke rumahnya Pak Ade dengerin ada lagu yang sama orang Arab itu lagunya ada kata-katanya ya Khalil ya. Nabi Ibrahim sama Allah itu Khalil. Nah, makanya Ibrahim itu disebut Khalilan. Jadi teman tapi mesra. Nah, itu Nabi Ibrahim dan Allah SWT. Jadi TTM-nya Allah itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Itu Khalil ya. Kalau Khadula teman tapi yang biasanya sebenarnya dia deceiving us, itu Khadula. Wa kana syaitanu 'alal insan khadula. Setan itu teman kita terhadap manusia, kayaknya teman kita tapi sebenarnya teman yang menjerumuskan. Ya. Apa berarti TTJ ya? Taman tapi jungkrakno. Itu setan, khadula. Qarin itu juga teman tapi biasanya lebih buruk, konotasinya buruk. Contoh di surat As-Saffat ya, kita baca misalnya fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Maka dihadapkan sebagian dari orang nanti ya di neraka nanti, di akhirat nanti orang sebagian dengan teman yang lain saling berhadapan-hadapan ya. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Ini ketika orang sudah ada di surga. Maaf, fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Orang di surga nanti bercakap-cakap ya. Kira-kira kayak kita lah. Semoga kita semuanya nanti bisa mewujudkan ayat 50 ini. Kita ngomong-ngomong gini di surga ini, kemudian jagong bahasa kita. Jagong terus ngomong-ngomong. Kata dia, qala qailun minhum inni kana li qarin. Ada sebagian dari mereka bilang, "Dulu saya di dunia ini punya teman." Qarin namanya ya, teman. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Teman saya itu dulu berkata, kamu ini bener tak kamu itu jadi orang beriman. Tidak terlalu yakin ya. Dia bilang itu, a innaka laminal musaddiqin, orang yang membenarkan agama ini. A idza mitna wa kunna turaba wa idhamana inna lamadinun. Kata dia, memang benar kalau mati nanti kita sudah jadi tulang segala macam, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Dia tidak terlalu yakin temannya ini. Temannya dulu di dunia. Qala hal antum muttali'un. Kata dia, temannya yang satunya bilang, kamu sudah melihat dia enggak? Kamu sudah nelek dia enggak ya? Jadi nelek ini kalau berasalnya dari muttali'un bahasa Arab ya. Apakah kamu sudah melihat dia enggak kira-kira? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka orang itu menengok itu temannya, dicari temannya, dia ekar-ekar, dilihat alamatnya di mana di akhirat itu, ketemunya di mana dia? Fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka. Ya. Di nerakanya Allah SWT yang menyala-nyala. Qala tallahi in kitta laturdin. Kata dia, demi Allah, kata dia, sesungguhnya kamu hampir saja mencelakakan sebagai teman. Kata dia, walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mundzirin. Kalau seandainya bukan karena nikmat ya dari Tuhanku, pasti aku termasuk orang yang diseret kepada neraka, termasuk orang yang akan hadir di neraka. Ya. Kenapa? Karena pertemanan. Lihat bahayanya punya teman yang buruk. Bahayanya punya teman yang buruk. Ya. Sampai dia bilang Allahi. Kalau orang Arab itu kalau Al-Quran menggunakan kata Allahi itu kayak bener-bener jauh lebih kuat dibanding Wallahi sebenarnya. Sangat terima kasihnya kepada Allah yang menyelamatkan dia karena temannya sudah masuk ke neraka. Atau di ayat yang lain, teman satu dengan teman yang lainnya saling bilang, dulu kan aku ikut kamu, saya akan berbuat begini karena kamu, dan segala macam. Banyak sekali Al-Quran menceritakan tentang teman itu, pentingnya berteman. Kenapa? Karena teman itu kan yang menemani perjalanan persoalannya. Rumusnya coba indahnya, menarik ini. Hidup adalah perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya, dari satu dot ke dot berikutnya. Orang ada yang dotnya ini dari materi ke materi berikutnya. Karena itu dia tidak berputar kemana-mana kecuali ke materialis terus.
ke dunia ini. Ada orang yang perjalanannya dari dunia ini menuju akhirat, menuju kekekalan, dari yang materi menuju immateri, ya. Dari yang fana menuju yang baqa, dari yang selain Allah menuju Allah SWT. Tetapi orang berjalan itu tidak bisa sendirian dalam hidup ini, karena kita makhluk sosial. Karena itu yang pertama yang harus dibidik adalah agar kita benar ini perjalanannya, teman perjalanan itu loh yang penting, kira-kira itu. Lihat indahnya Ibnu Athaillah itu. Ya karena memang dia menjalani. Kalau orang sudah benar nih, setting goalnya udah benar, saya mau berjalan dari titik ini menuju itu, dari kaun menuju mukawin, dari makhluk menuju Allah SWT, dari dunia yang fana ini saya mau menuju Allah, menuju kampung akhirat sana, ya, yang kekal abadi. Tetapi ingat, ada kawan yang bisa mengajak kita tidak kembali ke goal yang benar. Karena itu pilih yang baik kawan itu pesannya. Pilih apa? Ukurannya adalah tadi itu, jangan berteman dengan orang yang seluruh perbuatannya itu nggak ada sama sekali membangkitkan spiritual kita. Kalau berteman sama dia urusannya ya dunia lagi ya, urusannya itu aja terus mumet aja terus. Kalau kita berteman dengan tipikal orang yang kayak gitu terus menerus, lupa nanti akhirnya ini akhirat kita lupa. Atau berteman dengan yang omongannya itu nggak ada sama sekali mengingatkan kita, kata Allah. Ada sebuah hadis, saya lupa redaksinya. Katanya kalau ciri orang soleh itu yang pertama adalah omongannya mengingatkanmu akan Allah SWT. Itu aja. Jadi kalau mau mengukur diri kita, saya ini orang soleh atau enggak ya, omongan saya ini mengingatkan orang sama Allah enggak kalau saya berteman. Ya bukan waktu ceramah ini, kalau ceramah sudah setting ya. Waktu biasanya aja. Apa setiap pertemuan seperti biasanya laki-laki yang diomongin perempuan ya. Kalau kayak gitu kapan ingatnya sama Allah misalnya. Nah, kalau yang kayak begitu itu jangan berteman dengan orang yang omongannya nggak pernah mengingatkan akan Allah, perbuatannya nggak pernah membangkitkan spiritual kita. Kenapa? Karena itu akan membuat lupa tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita. Kalau dalam sirah banyak sekali kita melihat bagaimana hebatnya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh mengambil teman dan segala macamnya ya, untuk berjalan rohani yang menuju kekekalan. Dan yang menarik bahwa ilmu itu juga sangat penting untuk mengingatkan kita ke tujuan akhir. Sama persis sebenarnya, teman itu posisinya hampir persis membuat perubahan kesadaran sebenarnya. Sama dengan ilmu, karena itu kalau kita mau agar tidak keliru menjalani kehidupan ini, titik akhirnya tetap mengingat harus ada ilmu. Dan yang menarik, saya baru mendaftar itu bahwa ulama-ulama dahulu itu yang menariknya banyak sekali punya guru-guru dari kalangan perempuan, ya. Dan sekarang ini yang menurut saya paling lacking dari dunia Islam adalah munculnya ulama-ulama perempuan, ya. Ulama-ulama perempuan. Imam Syafi'i puluhan gurunya itu perempuan, ya. Dan puncak dari guru perempuan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu riwayat yang menarik itu, Aisyah itu kadang kalau ngajar dia memasukkan jarinya ke mulutnya. Ini kalau ngajar, dia ada ribuan ini para santrinya, ya. Jadi dia ngajar ribuan orang berguru kepada Aisyah. Perempuan, gurunya laki-laki, muridnya laki-laki banyak. Ya. Dia kadang-kadang memasukkan jarinya ke mulutnya kalau ngajar. Kenapa? Kata para ulama, karena suaranya Aisyah itu terlalu seksi. Ya, kayak Mulan Jamila lah kira-kira. Jadi kata dia, kadang-kadang dia masukkan itu untuk merubah agar orang nggak sampai kemana ke macam-macam ya. Bayangkan itu orang, apalagi itu tipe orang zaman dahulu, apalagi zaman sekarang ya. Mau ngomong Allah saja udah bisa mikir kemana-mana orang ya, mikir kemana-mana. Apalagi zaman sekarang ngomong Allah niatnya duniawi. Jangan dipikir yang kayak begini nih khusus untuk orang yang tidak berjung dalam agama. Siapa bilang? Sekarang ini kayak pekerjaan kayak agama, misalnya ceramah, ya maksud tahu. Kalau tujuannya cuma untuk dapat uang,
kaun lagi itu keledai masih keledai. Dia tidak bergerak kemana-mana, tidak bergerak menuju Allah SWT. Itu maksudnya berat, itu berat. Jadi yang pertama yang pesan dari Nuwata'illah, cari teman perjalanan ruhani yang penting ya, sahabat ruhani yang ingatin kita akan Allah. Kalau kita lagi futur, ingatin kita untuk bangkit dan segala macam. Itu yang penting dalam perjalanan ruhani. Itu sebagai pengantar mungkin, mohon maaf tidak banyak persiapan sehingga kurang kaya mungkin, tapi semoga ada manfaatnya. Pesan singkatnya adalah bahwa hidup adalah perjalanan demi perjalanan. Marilah kita awali perjalanan kita ini dengan niat yang baik, dan kita akhiri perjalanan kita ini dengan tujuan yang jauh lebih abadi, lebih kekal, karena mau tidak mau kita akan kembali kepada Dia, yakni Allah SWT. Dalam perjalanan itu marilah kita mendaftar teman-teman yang baik untuk menjadi sahabat kita, menemani perjalanan panjang kita nanti sampai akhirnya kita pulang bersama-sama kepada Allah SWT. Semoga ada manfaatnya dan Allah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Cuma sedikit saran Ustaz, kalau mau mendapatkan teman yang baik Ustaz bisa langsung mendaftar ke Ustaz Habib untuk dicatat namanya sebagai volunteer di surau kita Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Semoga energi ini Ustaz kita ini nggak cuma ahli hadis dan juga ahli tafsir, tapi juga ahli fisika. Jadi kalau beliau ini tidak menjadi tidak memberikan tausiah, tahun depan bisa jadi buat bom nuklir insya Allah yang pertama di Indonesia. Jadi semoga energi ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Yahya tadi bisa kita transform, karena energi itu sifatnya kekal Ustaz ya, tidak bisa berhilang, tapi bisa berubah dari ilmu yang kita dapatkan tadi menjadi amalan yang insya Allah akan kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak bisa memberikan summary seperti Mas Rian yang summary-nya Masya Allah bagusnya, karena saya lihat tadi itu semua poin-poin yang dikemukakan Ustaz Yahya semuanya menurut saya bagus semua, jadi saya bingung Ustaz untuk memberikan summary-nya. Tapi kalau boleh saya bawa pulang untuk saya ceritakan kepada istri saya. Salah satu poin yang saya dapatkan pada pagi hari ini adalah bahwa semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga kita ini tidak suka yang instan, tapi yang instan boleh Ustaz ya. Tapi yang instan semoga kita dijauhkan daripadanya. Kata Christina Aguilera, kalau bisa berulang, saya Christina Aguilera Ustaz, jadi agak lain ini seleranya, katanya fake Ustaz. Jadi semoga kita ini tidak fake Ustaz, dan akan selalu selalu bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kita ini tidak tamak akan harta kita Ustaz, supaya hati kita ini tidak mati, kata orang, supaya tidak menjadi walking zombie. Surah juga memberikan kesempatan kepada bawahan ibu. Jadi kalau misalkan Mas Wahyu ini pagi-pagi subuh pagi sebelum datang ke surau kita, monggo diselipkan itu, disiapkan uangnya buat infak dan sedekah. Jadi kita bisa membersihkan harta kita, bisa membersihkan hati kita. Kalau masih belum berkenan untuk menyiapkan uangnya, misalnya $5, karena saudaraku tidak mendapatkan apa-apa, yang minimal nanti kalau setelah ke surau kita belilah barang-barang ekologi begitu, yang tidak hanya mendapatkan barangnya, tapi juga bisa bersedekah dan juga bisa membantu ekologi insya Allah. Nah, begitu dari saya. Seperti biasanya Ustaz ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Boleh topik yang dibicarakan tapi juga boleh apa saja, topik apa saja yang Bapak dan Ibu alami atau yang punya question, concern terhadap pertanyaan tersebut. Mungkin saya mulai dari saya mulai dengan ibu-ibu karena ladies harus come first katanya. Saya persilakan Ibu Nini Lemumpuni untuk memulai pertanyaannya. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan kita mencari Allah dari hati.
kita tahu dulu ya. Nanti jawabannya dilangsungkan saja. Tapi mohon maaf tadi terus terang saya kurang mendengar ini. Mungkin Pak Tamir harus saya panggil ini. Pak Tamir gimana nih mikrofon yang waras? Sudah dibutuhkan nih Pak Tamir. Oh, minggu depan nih Pak Tamir ya. Terima kasih banyak Pak Tamir. Mungkin satu lagi dari sebelum bapaknya Ibu Lela, silakan Ibu bisa agak keras sedikit Ibu ya. Mohon maaf ini Bu, mikrofon warasnya belum ada nih. Suaranya bagus sekali. Lalu saya ingin merekam suaranya ketika mengaji, tidak diperkenankan karena takut didengar oleh pihak. Dia bilang suara perempuan itu adalah aurat. Jadi dia tidak berani ketemu laki-laki dan tidak mau suaranya didengar oleh laki-laki. Jadi menarik sekali ketika saya mendengar dari Aisyah bagaimana Aisyah mempunyai banyak dari mana asalnya dari hadis sejarah. Mungkin satu lagi dari ibu, mohon maaf Mas Lian ya. Satu lagi soalnya ibu-ibunya ini serius sekali tadi saya lihat mendengarkan Ustaz Yahya. Silakan ada satu lagi dari ibu-ibu. Silakan Ibu Astrid. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang teman. Seperti rumus yang awal tadi bahwa teman di dalam Al-Quran itu banyak sekali tipenya ya. Satu, Qorin itu seakar kata dengan Kiron. Ada yang masih ingat Haji Kiron? Nah, Haji Kiron adalah haji yang umroh dan hajinya dicampur jadi satu. Perbuatan haji ya perbuatan umroh, perbuatan umroh ya perbuatan hajinya, kayak gitu ya. Artinya Kiron itu adalah teman yang kemana-mana dua ini terus. Itu namanya Kiron. Itu namanya Kiron. Ada yang setan. Al-Quran misalnya mencatat kita ini punya Kiron, ya, yang terus nemenin kita hidup ini. Ada setan yang terus ngangguin kita ini, sana maksiat sana. Dia kemanapun ngikutin kita itu sampai mati. Namanya Kiron. Ya. Itu telitinya Al-Quran. Telitinya Al-Quran. Ada teman yang khusus kita menumpahkan seluruh isi tetek banyak kita ya. Bisa jadi khalil kita. Jadi macam-macam di mana tempatnya pertemanan. Tidak harus semua teman harus yang ini saya bisa ini. Saya bocorkan suara saya bisa. Ini kan enggak. Jadi ada dipilih. Jadi pilih. Teman suhbah di sini itu adalah teman yang selalu ngikutin kita, yang kita jadikan katakanlah apa ya? Sahabat karib lah katakannya, sahabat karib yang benar-benar luar dalam mau yang kita jadikan menjadi sahabat. Ya, itu baru kita resepnya harus yang kedua. Kalau ini memang teman yang kemanapun akan kita ikut segala macam, maka pastikan omongan dan perbuatannya mengingatkan kita akan Allah SWT. Kalau sekedar misalnya teman kerja, teman ini dan segala macam dengan sebagaimana Al-Quran. Misalnya Rafiq misalnya ya. Salah satu nama teman itu Rafiq. Ketika Rasulullah akan meninggal dunia, kata-kata yang terakhir dari Rasulullah adalah Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la misalnya. Rafiq itu teman juga. Dia dari akar kata mirfak itu pilar. Kalau kita ini doyongkan tubuh kita, liningon, itu namanya mirfak. Jadi teman yang kita jadikan menjadi sandaran. Ya. Misalnya Al-Quran menyatakan
Wa may yuti'illah war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya, faulaika, maka orang-orang yang kayak gitu, ma'alladzina an'amallah, ya, orang itu akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dari siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi para syuhada, orang-orang beriman sekarang, mereka itu rafiq. Kenapa? Leaning on each other. Dia saling bantu satu sama lain. Ya. Boleh jadi tidak terlalu korin, memang kan banyak nikmat. Tapi sepanjang dia mukmin, dia harus punya sifat ini, punya sifat rafiqnya ini. Ya, rafiq. Ada hamim juga teman. Wala yus'alu hamimun hamima misalnya. Ya. Macam-macam teman itu. Apakah tidak boleh kita berteman dengan non-muslim? Ya sangat boleh, ya, sangat boleh. Tapi kalau mau dibuat rumus dasarannya adalah carilah teman yang mengingatkan kita akan Allah. Tidak, kalau tidak bisa omongannya, ya perbuatannya. Mengingatkan kepada Allah itu nggak mesti harus Islam. Kadang berteman Islam ngajaknya ke mall terus, kapan ingat Allahnya. Justru punya teman tidak Islam misalnya, ya alhamdulillah, jangan sampai. Misalnya yang non Islam justru kejujurannya mengingatkan saya akan nilai Islam misalnya, nggak jadi masalah. Karena itu poinnya adalah omongan sama perbuatannya. Kadang orang memang saya kalau teman sama dia itu perbuatannya nggak bisa ingat, sama omongannya itu kadang ada benernya. Boleh aja berteman kayak gitu. Cuman kalau untuk benar-benar sahabat rohani yang kita mau jadikan teman perjalanan untuk sampai ke Allah, pastikan dia itu ya harus itu tadi, halnya sama makolahnya dia mengingatkan kita akan Allah. Kan ada teman yang kayak gitu yang kita, ya Allah gimana ya saya kok selalu sekarang ini tahajud saya begini, saya kemakan. Nah itu harus ada teman yang selalu ingatin, saya bener enggak ya sikap saya kayak gini. Ada teman yang memang harus selalu ingatin, karena kita ini lemah. Atau kalau sudah ingatin, dia ingatin, saya kok lihat kamu kok makan begini, nggak misalnya. Itu kita butuh kayak begitu dalam hidup. Jadi agama Islam itu menarik. Dalam satu sisi kayaknya agama individual, tapi juga komunal. Lihat, orang itu menuju Allah itu, sikap yang paling mudah untuk menggambarkan orang itu menuju Allah adalah kan sholat. Ya, orang sholat jamaah sama sholat individual, pahalanya lebih banyak jamaah. Ya. Kenapa? Karena penyelamatan orang yang lebih banyak dinilai dalam Islam itu jauh lebih baik dari menyelamatkan diri sendiri. Jadi diri sendiri. Karena itu sebagai orang Islam harus saling bantu, mengingatkan kita kepada Allah SWT. Sekali lagi rumus dasarnya, berteman kepada siapapun boleh saja. Ya, asalkan pastikan teman itu memberi manfaat kepada kita. Kalau justru tidak membawa manfaat, apapun agamanya dia nggak boleh ditemani. Karena ngapain kita punya susahnya? Ngapain kita susah-susah? Kalau kita punya kualitas untuk merubah teman, ya nggak apa-apa ditemani. Motifnya dakwah. Kenapa? Karena kalau kita masih berat, kadang-kadang teman itu susah membuat kita. Kalau kita terlalu cinta sama teman, dan cintanya itu tidak dimotivasi karena Allah SWT, itu karena persahabatan nih. Saya nggak enak gimana karena teman dan segala macam. Dan itu nggak abadi. Ada teman yang buat abadi, sebagaimana kalau hadis yang 7 golongan yang ditiupin itu, salah satunya kan orang yang berteman ini bertemu berpisah karena Allah SWT. Jadi memang dia cinta sama seseorang itu karena Allah SWT. Dia berbenci sama orang itu karena Allah SWT. Dia meringati temannya karena Allah SWT. Jadi dia yang kayak begitu nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Ainal mutahabbina fillah. Kata hadis qudsi itu. Siapa orang yang saling mencintai karena aku, kata dia. Ya, nanti tidak dicegat di Shiratal Mustaqim, tidak dicegat. Ya, dia belum saja karena kecintaannya kepada Allah. Sahabat yang diikat oleh nilai agama, yang tidak karena nilai kesukuan atau sama-sama senang soto Lamongan misalnya. Itu misalnya, kalau ikatannya karena Allah, itu apa namanya ya? Itu bekal yang sangat baik itu dalam agama kita, dalam urusan akhirat. Teman yang karena Allah SWT, ya, yang tidak marah kalau kita tegur karena persoalan keagamaan. Itu yang harus punya, kita itu harus punya.
Jangan bebani diri kita dengan beban yang lain. Sudah dunia berat, kita beban yang lain. Saya ingin baca syair ini yang menarik menurut saya. Kata Imam Tustari, di sini disebutkan, "Inturid waslana famautuka syartun la yanalu bisal man fihi fadlah." Kata dia, kalau kamu hendak menginginkan wisolnya kamu atau sampainya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, famautuka syartun, maka kematianmu adalah syarat. La yanalu wisal, gak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala man fihi fadlah, kalau dia masih ada yang diberati, masih ada yang diutamakan di dunia ini. Tidak akan bisa sampai ke Allah. Maksudnya kalau mikirin sini tidak bisa. Itu secara rohani, ya. Harus semuanya karena Allah SWT. Semuanya karena Allah. Inturid waslana famautuka syartun la yanalul wisala man fihi fadlah. Gitu ya. Nah, menarik sekali syairnya. Yang kedua tentang suara perempuan, ya. Memang ada sebagian pendapat yang menyebutkan suara perempuan itu aurat, ya. Suara perempuan aurat. Pendapat jumhur sepanjang yang saya ketahui, sepanjang orang tidak merubah-rubah suara untuk diseksi-seksikan, ya, dia tidak aurat, dan ada kecenderungan, memang saya tidak tahu. Seingat saya belum pernah saya mendapatkan laki-laki yang suaranya diseksi-seksikan. Ya. Gimana cara menseksikan? Itu nggak bisa suaranya. Ya, tapi kalau perempuan itu yang menarik kok bisa kayak begitu gitu loh. Jadi kadang-kadang teori yang pada awalnya nggak mau ditentang bahwa suara ya suara aja lah. Tapi kenyataannya memang banyak orang perempuan menjadikan suaranya menjadi pintu untuk yang segala macamnya. Apalagi lagu-lagu yang apa segala macam lah, ya, kita semuanya udah tahu lah. Ya. Kucing goreng. Dan segala macam. Yang memang apa namanya, ya kayak begini nih yang nggak boleh, ya. Suara yang memang ditujukan untuk menarik minat lawan jenis. Karena sekali lagi derajat manusia itu kan sebenarnya bukan pada syahwatnya, dan itu yang menarik. Saya kadang-kadang kok ya seneng perempuan itu dihormati karena urusan jasmaniahnya sebenarnya. Kan sebenarnya derajatnya hanya menjadi sekedar badan saja sebenarnya. Tapi ya itulah dunia ini membuat perempuan juga ditipu, ya. Seakan-akan kehormatan dirinya adalah tubuhnya, gitu, tubuhnya. Padahal di Islam dinaikkan derajatnya. Ya. Saya jadi ingat interview saya dulu waktu penelitian di Manila, ada orang tidak jilbaban jadi jilbaban. Saya tanyain, loh, kan katanya kalau jilbaban itu justru diopres, tidak dilabel. Kata dia, justru dulu saya diopres. Saya sebulan mikirin penampilan saya itu habis banyak, kata dia. Kalau ke salon mikirin begini, apakah saya menarik, saya akan ditreat kayak apa orang lain. Begitu saya jilbaban, saya ini sekarang ganti. Saya tidak ingin dinilai orang dari tubuh saya, tapi dinilai saya sebagai human being, kata dia. Yang sama. Kenapa? Karena saya tidak mikirin mau model apa rambut saya sudah saya tutupin. Jadi interaksi saya jauh lebih human, kata dia. Interaksi saya sekarang jauh lebih bahwa saya manusia, you manusia. Bahwa saya ditreat ingin sebagai manusia. You melihat saya tidak sebagai seonggok tubuh yang hendak dimakan, kayak gitu. Dan some degree benar itu memang, ya. To some degree benar. Ini yang nggak tahu, zaman modern membuat kita seakan-akan itu dijajahkan dan seneng gitu, seneng kalau perempuan yang hidup di sini tapi di Lamongan sana banyak. Kenapa kesana tadi? Oh ya, suara, ya persis dengan suara, ya persis dengan suara. Jadi pada dasarnya pendapat jumhur sepanjang suara tidak dibikin-bikin tidak jadi masalah. Karena banyak sekali. Salah satu guru Imam Syafi'i adalah Syekhah Robi'ah, namanya Robi'ah. Itu salah satu guru Imam Syafi'i, perempuan.
perempuan. Ada banyak, bahkan saya lupa namanya siapa itu, gurunya 1.300, hampir 60 gurunya semua perempuan. Banyak sekali orang-orang perempuan yang hebat, ya, yang hebat dalam sejarah. Sekarang ini yang jarang, karena justru yang ditampilkan perempuan hebatnya ya tadi itu, karena tubuhnya. Baru sekarang ditambah brainnya, apa duluan beauty dan segala macam brain apanya ya. Cuma ditanya kapan ibu negara mati ya. Gitu doang ya. Ini yang maksud saya tidak tepat. Jadi sekali lagi bahwa harus dibedakan antara mana yang suara yang dianggap aurat dan mana suara yang enggak. Tapi mungkin di dalam riwayat Aisyah itu, karena memang ya Aisyah terlalu cantik mungkin ya, dan suaranya mungkin terlalu bagus. Jadi kalau terlalu lama mungkin orang semacam Cak Hamim ini jadi tidak benar gitu. Sehingga harus ada cara sendiri gitu, dengan dirubah, menghilangkan konsentrasi lah kira-kira. Pertanyaannya, Ustaz. Oh ya, jadi ingat tadi ada perkataan di sini dari, saya tidak tahu siapa ini, Syekh siapa. Lantas kata dia, jangan berteman dengan 4 orang. Di mana tadi saya baca? Dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Rasul. Katanya, ikhdar suhbata thalathin min ashabin nas. Hati-hati untuk mengambil sahabat dari 3 kelompok manusia. Yang pertama, suruh hati-hati, bukan berarti tidak boleh, tapi kalau bisa jangan. Yang pertama, jababirah al-ghafilin, orang yang punya kekuasaan tapi dia lupa Allah SWT. Penguasa-penguasa yang lupa kepada Allah. Jangan temanin itu. Ya, ketua takmir lupa sama Allah, udah ditemanin. Itu namanya jababirah al-ghafilin ya. Yang kedua, al-qurra al-madahinin, pembaca Al-Quran yang cuma ngindah-ngindahin doang tapi nggak mengingatkan pesannya pada kita. Atau bukan hanya pembaca Al-Quran, yang memang istilah qurra itu kalau di dalam studi keagamaan lebih dekat kepada orang yang ahli Al-Quran. Qurra itu tidak sengaja orang yang membaca Al-Quran ya. Misalnya para sahabat itu ada yang dijuluki para qurra, maksudnya dia itu menghafalkan Al-Quran, dia ahli Al-Quran, ngerti jelimetnya Al-Quran. Sekarang ini derajatnya turun. Qori adalah orang yang baca Al-Quran doang dengan lagu Auzubillahi minasyaitonir gitu itu ya. Jadi qori kalau kayak gitu. Dulunya enggak, qurra itu ahli ya. Tapi kalau ada orang yang ahli, cuman ngomongnya ini cuman untuk nyeneng-nyenengin aja, ngindah-ngindahin doang. Ahli agama yang omongannya cuma sekedar untuk dibikin-bikin saja, tidak untuk benar-benar itu, jangan ditemanin. Itu katanya Sahal bin Abdullah. Dan yang ketiga, al-mutasawwif al-jahilin, orang yang bodoh tapi sok tahu spiritual. Dikatakanlah apa namanya ini ya, mutasawwif palsu, katakanlah orang yang kayaknya ahli urusan akhirat tapi sebenarnya dia bodoh urusan akhirat ya. Ini juga jangan dijadikan teman, karena itu sangat bahaya. Di Indonesia lagi banyak ya, lagi banyak. Misalnya apa sih gunanya sholat jamaah itu kalau cuma show off untuk menunjukkan kamu itu gini. Lebih baik jaga hati, sholat di rumah itu kayaknya bagus ya. Ini untuk al-jahilah ya, al-jahilah kayaknya bagus, ada yang modelnya begini nih, ada, dan segala macam ya. Kira-kira kayak begitu. Apalagi di zaman akhir yang jumlah perempuan makin banyak, mestinya ini juga menjadi lecutan bagi kita, terutama bagi saya yang anaknya perempuan semuanya, bahwa ulama perempuan harus mulai muncul di dunia Islam ini. Sampai sekarang sedikit masih. Di Mesir dulu ada mufassir perempuan, sudah meninggal dunia oleh sekarang, Aisyah bintu Syati'. Dia nulis tafsir tapi belum selesai, sudah tidak ada. Atau putrinya Muhammad Amin As-Sikiti, itu juga ulama ahli hadis yang hidup hari ini, dan tidak banyak, bisa kita hitung dengan jari. Apalagi dai perempuan semuanya, kalaupun laki semuanya, kalaupun ada dai perempuan, levelnya masih jauh di bawah laki-laki tingkat keilmuannya. Ya, jadi
Ini yang harus menjadi lecutan bagi kita semuanya. Harus lahir da'iyah dari kelompok perempuan yang hebat ini, yang hebat. Kira-kira begitu. Pak ya, ada satu pertanyaan lagi. Gimana? Apa tadi? 3 Bu, ya. Ada 3 teman. Yang keempat Cahami Badra. Jangan dilawanin. Pak ya, tadi yang apa tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha itu riwayat hadis atau sirah, sekedar sirah? Yang dia punya murid 1000 dan segala. Tentu bukan hadis ya. Jadi apa ya, riwayat kayak biografi aja lah ya. Jadi kan jauh setelah sudah ada yang disebut dengan hadis selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad, entah itu berupa ucapan, sikap, keputusan dan segala macam. Kalau berkenaan dengan selain Nabi Muhammad tentu bukan hadis ya. Silakan Ibu. Kalau Ibu ini saya nggak berani nolong, misalnya Mas dia tadi. Saya wakilkan. Ibu aja mau silakan. Nyambung soal awal wanita itu yang saya pernah dengar kalau Aisyah itu memang maksudnya sengaja menyusui para anak-anak laki-laki supaya anak-anaknya itu memang bisa bersama Aisyah sambil maklum. Itu betul Pak? Anak susunya Aisyah itu Dia dibikin disusui sama saudaranya Aisyah sambil maklum Aisyah. Jadi supaya bisa jadi berburu sama Aisyah. Saya terus terang nggak tahu kalau ada data, tapi secara logika agak susah diterima ya, karena mohon maaf, air susu keluar kalau orang setelah hamil, apa bisa memang hamil? Saya belum tahu apa. Nah, kayaknya meluruskan aja. Jadi Iya. pernah kami mendengar itu di zaman Aisyah itu karena ada saudari Aisyah ya yang menyusui, maksudnya saat punya bayi. Nah, saat dia menyusui ada beberapa rekan ini yang menyusui anak-anaknya di saudari Aisyah agar nanti bisa bermakam dengan Aisyah dan belajar kepada Aisyah. Jadi bukan ke Aisyahnya. Oke. Boleh saja, dan itu tradisi di kalangan orang Arab yang menyusui itu, yang mungkin di daerah kita nggak ada tradisi yang itu. Ya. Saya nggak tahu apa hikmahnya tradisi persusuan itu, tapi memang di fikih itu satu bab tersendiri. Kalau orang saudara persusuan memang seperti saudara sendiri, ya boleh sekali ya. Asal jangan seperti alasan Rhoma Irama bikin film, katanya rumornya ya, agar film ini berjalan dengan baik disiri dulu katanya. Wallahu alam apa itu benar atau enggak ya. Jadi nanti kalau main filmnya itu tidak ada dosa di antara kita, kira-kira gitu lah. Jadi dia pakai iPhone. Pakai iPhone 4S lagi modelnya. Wallahu alam. Saya tidak tahu kalau ada. Jadi Ustaz, karena pagi ladies morning Ustaz, jadi bukan ladies night, ladies morning. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu sebelum mohon maaf, mungkin perlu kita batasi sampai jam 8.15. Kalau misalkan dari ibu-ibu tidak ada pertanyaan, dengan sangat terpaksa saya membatasi karena waktu yang sudah menunjukkan agak siang. Sekali lagi saya ada pertanyaan satu lagi dari ibu. Tidak. Ada ibu? Nggak ada. Satu lagi. Sudah ya. Mohon maaf Mas ya ini ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan setelah 2 minggu lagi. Jadi fan-nya semakin banyak ya Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang ini. Tapi untuk ini sebenarnya tadi Ustaz mengungkapkan bahwa teman yang paling baik adalah teman yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz ya. Sebelum kita tutup, marilah kita membacakan surat Al-Asr, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.